atas pohon. Nggak terlalu kelihatan deh kalau di kamera. Kiri kan ya? Sih, assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Habis berjemur kok bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Before you watch the show, don't forget to subscribe, like, and comment. Also follow our Instagram at aloha.channel. Hai soal-soal, sobat Aloha. Waduh, ini item-item gimana nih? Maksudnya nih Mbak Fia, ada apa nih? Black wannabe. Waduh. Jadi untuk soal misteri kita malam ini, edisi ini kita bakalan ngebahas mengenai film-film. Film apa coba? Film gore. Film gore ya? Gorengan. Iya. Waduh. Iya. Oke, jadi sobat Aloha kita bakalan ngebahas mengenai film-film gore. Nah, buat mungkin sobat Aloha yang belum tahu film gore itu film apa, film gore itu kalau dijelaskan secara gampang tuh film yang potong-potong deh. Yang sadis-sadis, gitu. cerot-cerot, cincang-cincang, potong-potong, darah-darah, pokoknya yang sadis-sadis lah Sadis-sadis gitu. ya. Kalau secara gampangnya begitulah kira-kira. Dan kenapa kita mau mengangkat topik ini, karena kebetulan gue pencinta film gore. Parah nih. Pokoknya setiap lagi ngapain itu pokoknya berbau gore. Makan harus keras. Enggak lah, ya. Enggak ya? Enggak lah. Nah, jadi kita bakal ngebahas beberapa film yang mungkin kalau misalnya dari sobat Aloha juga merupakan pencinta gore, gorengan, bisa mengikuti referensi-referensi yang bakalan kita kasih. Iya, gitu. Jadi inilah 5 film gore terbaik versi Aloha. Oke, dari urutan nomor 5 dulu nih. Kira-kira apa nih? Yang masih agak low-low. Iya, masih cukup lah, cukup. Nggak apa yang diserot banget gitu. Udah cerot juga. Udah cerot juga ya? Cuman kalau menurut gua tuh masih belum ya, masih oke lah, masih Oke. gitu. Itu urutan kelima nih sobat Aloha, gua memilih film Turistas. Turistas. Gitu. Jadi Turistas ini ceritanya mengenai ada sekelompok anak muda backpacker ketemu jalan-jalan ke Meksiko. Jadi sebenarnya tuh mereka ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang sendiri gitu kan. Cuman karena mereka berada di satu transportasi dengan tujuan yang sama, party ke suatu tempat yang sama, akhirnya ya kenalan ketemu jadi bareng-bareng gitu. Nah, jadi ceritanya si beberapa orang ini pergilah, mereka tuh perjalanan naik bis. Tahu-tahu bisnya tuh di tengah jalan terguling masuk jurang. Karena jalannya bener-bener sekecil-kecil ampun. Sempit ya. Sempit banget dan ya mungkin si drivernya sedikit miss Oleng gitu ya, gitu ya. oleng. Jadi terguling. Akhirnya kalau misalnya harus nunggu bis selanjutnya tuh 3 apa 5 hari gitu. Waduh, Jadi tidak memungkinkan. Akhirnya mereka mencari kayak ya udah deh kemana dulu, seger-segeran dulu atau apa. Nah kebetulan memang itu kan daerahnya kepulauan pantai. Jadi mereka menemukan lah jauh di bawah jurang itu ngelewatin segala macam shortcut, nemu pantai yang bagus banget. Nah kayak mereka berenang-berenang, kan ada kayak apa sih, bukan ya warung-warung lah ya. Jadi ada warung-warung itu yang kayak ngejual bir, kelapa gitu-gitu. Beli-beli gitu banyak. Iya, banyak beli-beli sama mbok-mbok di situ kan jualan. Terus kenalan ya kan, pesan minum apa segala macam. Oh kalian dari mana? Bla bla. Nanti malam ke situ ada party, gitu lah ya. Terus ya karena merasa di welcomein, habis itu ketemu teman-teman baru, jadi hayulah toh terdampar juga nggak bisa nemu bis sampai 3-5 hari gitu kan.
Akhirnya mereka pergilah ke salah satu bar yang ada di pinggir pantai itu. Party karena memang minuman murah banget. Terus pokoknya inilah have fun go mad judulnya. Nah, ternyata kalau dari si kawasan itu sendiri memang udah ada sekomplotan orang yang tugasnya tuh memang nyari wisatawan asing gitu. Jadi nah mereka kan pasti pada bawa paspor dan segala macem gitu aja, dompet, duit segala macem. Nah mereka tuh dicekokin lah sampai mabuk. Nggak tahu deh minuman dimasukin apa, yang pasti sampai blank. Nah party sampai besoknya tuh mereka kebangun udah subuh. Itu ada yang ketiduran di meja, ada yang udah ketiduran di pantai segala macem, barang hilang. Nah nggak tahu kemana, paspor hilang, dompet hilang, duit hilang, pokoknya semua hilang. Nah sampai akhirnya mereka ya udah mau gimana lagi, nelusurin jalan lah, nyari shortcut lain atau kayak gimana kan. Nah pada saat mereka sadar, salah satu temennya tuh ada yang nggak ada. Jadi yang diambil bukan cuma barang-barang tapi orang ya? Iya, ada satu yang nggak ada. Nah cuman ketinggalan topinya. Gitu. Bukan ketinggalan topinya, sorry. Teman ini satu nggak ada, cuman yang paling diingat sama teman-temannya ini adalah topi dia. Gitu. Nah akhirnya lagi jalan penelusuran apa segala macem, ketemulah ada anak kecil pakai topinya. Diikutin dong. Itu topi temen gue, pokoknya cuman main kejar-kejaran gitu kan. Dan satu tuh ada yang kesel, akhirnya kalau nggak salah nih anak kecil itu dia lempar pakai batu. Batu kecil sebenarnya, cuman kena kepalanya. Akhirnya datanglah sekomplotan orang yang marah gitu kan. Dia bilang ya itu topi temen gue mau nyari temen gue di mana gini-gini. We got lost, we lost everything, we got drunk, party and bla bla. Terus barang-barang kita hilang apa segala macem. Akhirnya ada satu anak desa yang baik lah gitu yang ngebantuin. Oh ya udah, coba nanti gue bantuin cari gini apa segala macam. Ya sambil menelusuri segala perjalanan itu, istilahnya kayak dibawa jalan ke satu tempat kayak hidden gemnya gitu lah ya. Jadi air terjun bagus banget, luar biasa, dan mereka kayak berenang-berenang karena capek juga, makanan nggak ada, minuman nggak ada gitu kan. Nah jadi mereka kayak cliff jumping gitu nih Sang. Loncatlah dari air terjun yang paling tinggi ke dasar. Banjir. Enggak. Emang dari air terjun paling atas mereka loncat ke bawah. Nah si anak desa ini yang jadi guide-nya mereka loncat lah kan. Pertama, kedua seru-seruan semua ngikutin. Ketiga, tahu-tahu kepalanya kehantem di dasar, robek, jadi pingsan gitu kan. Udah mulai nih? Hah? Udah mulai nih? Belum. Belum. Itu nggak kenapa-kenapa, cuman kayak kebuka dikit berdarah gitu kan, pingsan. Ya kan panik lah teman-temannya ini gitu kan, juga karena harus dibopong. Terus, nah waktu sebelum mereka terjun-terjunan, si anak desa dia sempat ngomong, nanti di balik air terjun itu kalau kita terusurin lagi ada satu rumah penginapan, itu rumahnya paman gua kok, kata dia. Kita bisa istirahat di sana. Itu ada stok makanan, ada baju ganti segala macem. Terus akhirnya yang mereka mengikuti petunjuk tadi lah ya, yang dikasih tahu sama si anak, nyampe lah di rumah pamannya ini. Rumah itu memang kosong, gak ada orang sama sekali. Cuman baju lengkap, ada spray, kasur, bantal, pokoknya inilah ya, stok makanan ada. Nah anak-anak ini ngobatin si anak desa ini. Di situ udah mulai nih. Jadi karena kebetulan ada minuman alkohol, disiram kan kepalanya pakai si alkohol itu, menghilangkan apa? Kotoran dan biar nggak infeksi lah ya. Cuman ngejahitnya pakai staples. Astaga. Jadi ceklek. Dan staples itu staples kayu tuh loh. Yang gede banget. Biar rapet aja gitu kan. Ampun deh, biar rapet aja. Iya. Terus dan tuh anak yang dari pingsan sadar dong, karena kan nggak pakai bius. Jadi kebangun gitu kan, dan kepalanya pusing banget. Habis itu udah nih anak istirahat. Nah, yang mereka bergantian berjaga lah gitu kan, nyari makan di situ karena stok makanan kan banyak, apa segala macem. Nah, lagi tengah-tengah istirahat, tahu-tahu ada bunyi
helikopter, kendaraan, bunyi Oke. langkah kaki orang dateng nih gitu, makin ngedekat ke rumah itu. Ada apa nih, ada apa? Dibangunin lah si anak ini kan. Itu siapa tuh? Kok ada yang datang ke sini? Oh itu kayaknya om gua datang sama teman-temannya, nggak apa-apa kok gitu kan. Ternyata bener. Nah pas dateng ternyata si om dan teman-temannya ini adalah si komplotan yang kerjanya menjual organ tubuh manusia. Yang mereka cari memang turis-turis. Nah jadi ya itu dibikin mabok, hilang dan bla bla, diculik bawa ke rumah, tahu-tahu dioperasi, diambil organ tubuhnya udah hilang. Waduh, dapat harta karun dong lawannya. Kayak Iya, dapat harta karun. banget. Nah, salah satu temennya tadi yang sebelumnya udah hilang itu, udah di rumah itu, tapi sudah di meja operasi udah nggak sadar. Gitu. Lagi kayak mau disiapkan untuk dioperasi. Karena si paman ini udah bawa kayak box-box. Alat bedah. Bukan alat bedah ada situ, soalnya udah ruang operasi. Cuman kayak apa, box-box cooler gitu loh. Astaga, untuk organ tubuh kan biar masih segar. Nah mereka kan nggak tahu temennya satu hilang itu ternyata sudah di ruangan operasi gitu kan. Terus nah anak ini tuh sempat mohon sama si omnya ini, jangan tuh teman-teman gue apa segala macem, malah dimarahin, dan akhirnya anak ini malah kabur ninggalin teman-temannya di rumah itu gitu. Terus ya akhirnya lah dengan segala perlawanan segala macem, anak orang-orang ini diborgol, dimasukin kayak ke dalam kandang lah, kandang besar, kandang singa sih sebenarnya gitu kan. Nah cuman dijaga sama beberapa anjing gitu kan. Nah cuman intinya supaya mereka dikerangkeng dulu, nanti bergantian di operasi. Nah terus mulailah satu-satu kan dioperasi, dibiusin. Nah yang mengenaskannya, bukan mengenaskan, yang mungkin termasuk gore-nya, mereka itu bukan dibius total, jadi biusnya bius setengah sadar. Dan mereka masih bisa ngerasain, mereka masih bisa ngedenger, mereka masih bisa ngelihat gitu. Ya mungkin nggak terlalu ada painkiller atau apa. Dan itu tuh ada yang ginjalnya udah diambil, apa segala macem kan. Nah terus begitu itu semua dijahit, ya orangnya dibuang aja, nggak dirawat lagi. Makanya satu-satu matinya karena itu, karena nggak bisa darah segala macam. Iya, jadi sekedar dijahit tutup, habis itu ya udah gitu. Nah akhirnya sih ada 2 orang kakak beradik yang waktu itu pergi liburan juga. Mereka yang akhirnya survive gitu loh. Mereka nggak sempet diambil apapun, cuman ya itu udah sempet dikerangkeng, udah diborgol, udah sempet kena tembak, udah pukul-pukulan, udah segala macem. Cuman semuanya nggak ada yang selamat, semuanya udah diambil kecuali 2 orang itu, kecuali 2 yang kakak beradik. Nah akhirnya mereka bisa pulang itu kan pergi kayak ke airport kecil kan. Ada yang nanya turis lain gitu pas mereka pulang, apa nih yang seru di sini, kata dia. You should go back. Cuman itu jawabannya. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Maksudnya jangan liburan di sini deh gitu. Cuman gore-nya di situ tuh kalau menurut gue ya itu sih, karena proses lu dioperasinya, organ lu diambil, lu dijahit dan dibuang itu memang diliatin banget gitu loh. Jadi ini nomor 5 aja udah berubah ngilu-ngilu sedap aja sih gitu. Itu nomor 5. Gitu. Oke, lanjut nih ke nomor 4-nya. Nomor 4 itu yang mana ya? Human Centipede sih kalau menurut gua. Itu tentang apa tuh? Human Centipede ini sebenarnya udah 1, 2 dan mau yang ketiga. Cuman yang paling menyeramkan atau paling seru? Sama aja, dia beda-beda. Cuman masing-masing sama aja sih gitu. Nah Human Centipede ini memang ada seorang, kalau yang dari awal ceritanya tuh ada seorang dokter, emang ya sedikit sakit jiwa. Jadi dia memang punya cita-cita atau angan-angan pengen ngebikin orang-orang jadi centipede. Centipede apa ya bahasa Indonesianya? Binatang yang kayak kelabang nyambung panjang-panjang. Nah tapi dia pengen bikin dari manusia. Itu jadi dia sambung-sambung lah orang, dia culikin,
dia operasi, dia sambung-sambung orang. Nah, proses gore yang menyeramkannya di Human Centipede ini, pertama sebelum dia menyambung-nyambung orang itu, prosesnya itu sebenarnya jauh lebih ngilu. Karena jadi si gigi ditrondolin semua, lidah dipotong, terus tulang lutut diangkat, jadi orangnya udah pasti nggak bisa berdiri lagi. Terus nah ya itu per orang ya. Orang selanjutnya juga digituin. Cuman jadi ini satu orang pertama digituin. Orang kedua mulutnya disambungin ke pantat orang pertama. Astaga. Dijahit. Orang ketiga mulutnya disambung ke pantat orang kedua. Terus-terusan aja tuh. Kalau yang Human Centipede pertama tuh cuma 3 orang. Gitu. Dan nih dokter tuh girang karena akhirnya operasinya berhasil. Gitu. Dan nih orang ya mau nggak mau mengikuti perintah dia karena berdiri kan nggak bisa. Udah dikopongin. Jadi cuman bisa kayak dogi, cuman ngeletak gitu. Nah terus ya yang paling kasiannya tuh jadi kayak dimasukin pakai selang, pakai Broklax atau apa pencuci perut dari orang yang pertama. Sampai 3. Enggak, orang pertamanya doang. Cuman kan kalau dimasukin pencuci perut dia pengen pup dong. Astaga. Juga. Jadi dia pup kan langsung ke orang kedua. Ke orang kedua. Orang kedua ya pasti muntah-muntah dan pup lagi ke orang ketiga sampai seperti itu. Itu emang ya selain sadis menjijikan sih sebenarnya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Akhirnya sih dokter ini tuh gue gak lupa endingnya dia ketangkep atau gimana, cuman dibikin misteri gitu ya. Sampai akhirnya ada yang kedua. Nah yang kedua ini security penjaga mall gitu loh. Jadi dia cuman kayak kerjanya mantau CCTV, tapi emang sakit jiwa juga, kerjanya nonton porn, coli mulu sambil jaga. Nah salah satu juga dia karena juga sedikit sakit jiwa, dia sempat ngelihat dokumentasi dokter inilah. Gitu. Jadi kan sebenarnya kan dokter bikin eksperimen kan gitu. Dia terpikir pengen bikin seperti itu. Astaga. Nah, akhirnya dia cobalah, dia laksanakan, dia culikin orang, dia masukin ke satu gudang besar, dia sewa. Dia masukin, dia bius. Cuman itu lebih sadisnya karena dia bukan dokter ya. Jadi dia dengan segala alatnya ya alat pertukangan yang dia pakai. Si jahitannya pakai staples, motong juga sembarangan gitu kan. Nah cuman lebih ngerinya dia ini milih orang random. Jadi sampai ada ibu-ibu hamil udah mau beranak, udah mau brojol gitu. Tapi si ibu-ibu ini akhirnya beranak di mobil dan escape sih. Lari sendiri dia. Tapi pas lari gitu yang udah bayinya mau keluar. Ada bayi keluar ya? Ada keluar. Dan akhirnya ngelahirin di mobil si bapak satpam ini. Terus dia kabur. Cuman lahirnya di mobil itu. Tapi korban sebelumnya udah berapa orang? Oh yang bapak ini puluhan. Astaga. Iya, sampai banyak dong. Banyak banget. Sampai ngelingkerin gedung. Gila. Gitu. Itu juga dia tes kasih Broklax. Terus dan lebih gilanya yang paling belakang dia sodomi. Gitu. Terus yang paling depan dia kasih suruh blowjob. Jadi lebih parah sih gitu loh. Nah, terus cuman bapak ini kan nggak ngoperasi proper yang sampai dengkul diapain. Jadi sebagian tuh masih ada yang masih bisa coba untuk kabur. Bukan kabur, kayak nyari besi atau apa, pelan-pelan main kode satu sama lain gitu loh untuk iniin si bapak ini. Akhirnya tuh masih misteri juga. Banyak sih yang mati juga dari serangkaian puluhan orang itu, tapi ada yang berhasil ngegetok kepala nih bapak yang cewek paling depan. Gitu, bapak ini pingsan. Cuman ya endingnya masih misteri. Buktinya ada yang Human Centipede 3 gitu loh. Cuman yang ketiga gue belum nonton karena nggak jelas sudah rilis apa belum. Gitu. Dan nah, cuman bocorannya yang Human Centipede 3
si bapak dokter pertama bertemu dengan si bapak satpam ini, berkolaborasi. Nah, yang dia bikin itu satu penjara. Astaga. Jadi salah satu penjara yang istilahnya di tempat penjara ini penjara yang udah paling jauh dari manapun, karena sebenarnya itu untuk korban eksekusi mati semua. Oh, berarti sebenarnya nothing tulus. Iya sih, cuman ya kan dijadiin kayak gituan semua ya. Jahat ya. Iya, dan dia mereka tuh lagi kayak memplankan mau gituin satu penjara itu. Gitu. Baru sampai situ bocorannya, gue belum nonton. Begitu. Kayak Halus nih kayaknya. Kayak belum sampai yang awal apa? Tapi Sampai nomor 1 aja udah seru-seru banget. Rizal belum nonton satu pun. Belum. Yang terus paling nonton Saw doang. Saw is not on my list karena menurut gue itu nggak seru. Jadi udah, aduh, kok gini banget ya. Saw nonton semua. Oh, semua nonton. Ketiga gimana? Ketiga itu yang di mana ya? Yang Di sampai kursi. enggak, iya macam-macam. Cuman ada yang sampai yang ditwist, diputer sampai. Oh iya. Itu Udah. yang Blackie dia, cowok Iya, black. Terus yang cewek di rambutnya dimasukin ke dalam mesin serut, iya. ketarik sampai kulit kepala. Iya. Itu yang ketiga sih yang terserem. So itu. Kalau yang lainnya tuh kayak terlalu gimana gitu loh. Malah yang paling masuk di kepala tuh yang ini, yang di Batak itu. Ada Batak dua orang, gimana ya? ada dua orang sini sama situ yang harus Potong kaki. iya. Itu pertama. Itu pertama ya. Pertama banget. Iya, itu paling membekas sih kayak gitu. Karena tahu aja kan si kuncinya tuh di orang deket itu. Iya. Iya. Itu Gitu. paling membekas itu. Nah, yang terakhir tuh ada film terbaru tuh Sobat Alha, lupa judulnya apa, bener-bener recently baru, kayaknya 2 bulanan lalu baru main. Itu tuh kayak summary atau memecahkan teka-teki terakhir dari Saw 7. Oh iya. Iya, aduh gue lupa judulnya apa deh. Nanti kita taruh di sini. Ya. Nah, jadi karena di Saw terakhir yang 7 itu juga ternyata misteri kan. Di Black terakhir si profesornya pun masih ada recorder yang akhirnya lu you finish the game gitu kan. Tapi let's play game lagi. Nah, jadi yang lanjutannya tuh yang movie di bioskop kemarin. Oke. Tapi belum sempat nonton. Karena mikirnya kayaknya nggak mungkin sesadis Saw sudah gitu. Karena udah masuk bioskop gitu. Iya, pasti Udah banyak kata segala macam. potong gitu. Oke, sekarang yang ketiga. Yang mana ya? Midsommar deh. Midsommar 3 ya? Nah, udah nonton kalau Midsommar udah ya. Coba lu yang ceritakan. Midsommar kan sebenarnya dia itu ada sekumpulan anak yang liburan ya? Satu sekolahan. Mau skripsi gitu ya, menulis sesuatu. Oh benar, mau nulis sesuatu, terus ngikutin salah satu orang ke desanya. Sweden. Terus nyampe desanya ternyata banyak banget kayak acara keagamaan yang unik-unik nih awalnya. Iya. Cantik ya dikemasnya. Iya, awalnya wah kayaknya seru nih, terus terang terus lagi. Iya. Scene-nya siang hari semua. Jadi kayak ini mah nggak keren nih kayaknya nih. Tahu-taunya satu persatu dibunuh, hilang. Awalnya kan pertama tuh gara-gara yang kencing sembarangan kan. Oh iya, dia ngencingin pohon keramat. Ngencingin pohon keramat, terus tuh tiba-tiba hilang aja besoknya. Iya, katanya udah pergi ninggalin ke terminal ya. Iya, terus ada yang yang tadinya udah suka-sukaan terus dipisahin tuh. Kan ceweknya kan jadi ratu apa tuh kan? Itu terakhir. Kan. Terus di cowoknya kan akhirnya yang ML sama ada warga situ tuh. Anak desa situ kan. Karena si anak desa ini adik dari temennya itu. Naksir dari awal. Dan di hidangan dikasih bulu Jendi.
gitu, karena itu katanya kayak apa penariknya ya. Kalau udah ditandain dikasih bulu jambi berarti lu pilihan gua, lu boleh perawanin gua kan kayak gitu. Dan perawanannya di depan orang-orang banyak iya, banget. pakai nyanyian, pakai kayak ada artnya ya. Gitu. Terus ininya seremoninya itu dong. Oh, yang paling pertama. Yang dua orang tertinggi. Dua orang tertinggi itu jadi kalau di tradisi mereka sebenarnya bukan bunuh diri, menjatuhkan diri dari tebing paling tinggi ke dasar tanah. Kalau buat tradisi mereka itu sebenarnya terhormat sekali, karena mereka udah suci. Mereka juga termasuk orang-orang dengan tingkatan apa ya, iman yang tertinggi gitu kan, dan akhirnya akan bertemu sama Tuhannya. Cuma caranya itu memang mereka disuruh terjun dari tebing yang paling tinggi jatuh ke bawah. Nah si ibu mah mending ya langsung mati, kakinya belah kan. Yang keduanya tuh si bapak yang kasihan. Si bapak kepalanya pecahnya masih setengah, jadi belum terlalu terlalu mati. Gitu. Nah cuman sama warga harus sempurna matinya, diketok-ketok lah kepalanya sampai mati pecah gitu. Tuh, awalnya biasa aja, tiba-tiba ada adegan itu loh, gini. Iya. Nah si anak-anak yang pergi rame-rame satu sekolah ini mulai stres lah kan ya. Awalnya situ. Apa-apaan nih gitu. Nah mereka pengen coba pergi dan segala macem. Banyaklah cara yang membuat mereka akhirnya nggak bisa pergi. Nah sampai akhirnya di hari H acara festival Midsommar-nya itu, ya kan. Nah ada tarian, ada apa segala macem. Gara-gara satu cewek yang suka-suka nih tahu cowoknya ML sama anak desa, akhirnya ini cewek ikut acara tradisi dan menang jadi ratunya. Apa ya gitulah, pokoknya jadi ratunya gitu kan. Nah which is si ratu akhirnya bertugas untuk mengorbankan gitu kan, atau memilih lu mau jadi ratu atau lu gimana, pokoknya seperti itu. Dan dia memilih matiin cowoknya itu karena juga dia udah ngeliat selingkuh kan. Nah proses matiin cowoknya itu yang lumayan karena ditiupin pakai serbuk yang which is lu tetap bisa melihat, mendengar, ngerasain, tapi lu gak bisa ngomong dan ngapa-ngapain. Nah terus si cowoknya ini dimasukin ke dalam beruang ya. Iya, ternyata ada yang itu beruang yang dikulitin. Beruangnya beruang beneran, dikulitin, dagingnya dikeluarin, tapi si cowok dimasukin dalam situ gitu kan. Sama terakhir jadi kayak ada rumah untuk pembakaran. Mayat atau enggak mayat sebenarnya, soalnya yang cowoknya kan belum mati. Terus ada dua lagi yang pilihan hidup-hidup memasrahkan diri kan. Nah terakhir tuh dibakar di sana gitu loh, dan ini cewek stay di situ jadi ratunya. Iya, stay jadi ratu. Gitu. Karena udah menang apalah itu. Iya. Cuman memang scene tergilanya Midsommar itu adalah tidak ada sedikit pun malam. Semuanya benar-benar terang benderang, siang hari, penuh cahaya, baju putih-putih, pakai bunga-bunga gitu. Jadi cantik banget sebenarnya, kayaknya ini film apa ya, cuman mikirnya gila ini produsernya bikinnya. Pakai aneh. Oke, sekarang itu tadi ketiga ya? Ketiga. Sekarang yang kedua. Runner up nih. Runner up. Yang kedua Grotesque. Itu apa? Film Jepang. Oke. Nah jadi Grotesque ini, gue minum dulu ya. Harus loh. Grotesque tuh GROWST. Enggak, GROSTEQIE. UE. Grotesque tulisannya. Grotesque. Grotesque. Nah, jadi Grotesque ini dokter juga nih. Banyak dokter sakit jiwa ternyata sobat Aloha. Semuanya kayak mau mengeksperimenkan loh. Oh dipikir-pikir dia juga sih. Nah jadi Grotesque ini ceritanya, ini emang ada dokter. Eksperimen yang pengen dia jalankan adalah orang itu bakalan sacrifice sejauh mana sih untuk mempertahankan orang yang dia sayang. Oke. Maukah orang ini mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain?